Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggia Kurniawan dari kelas A2 Prodi PGSD Angkatan 2022 IKIP Siliwangi akan sedikit memaparkan salah satu materi kelas 4 sekolah dasar yang berjudul Norma, Hukum, dan Peraturan. Yang pertama ada norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan-aturan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya, atau dikatakan seperangkat tatanan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dan merupakan pedoman sehari-hari dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan, norma berlaku di segala bidang kehidupan, misalnya kesenian, keagamaan, adat istiadat, dan pendidikan. Di dalam masyarakat, norma-norma yang ada mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang berdaya ikat lemah, sedang, maupun kuat. Umumnya, anggota masyarakat tidak berani melanggar norma yang berdaya ikat kuat. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, dikenal 4 pengertian norma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cara atau usage. Cara menunjuk pada suatu bentuk perbuatan. Norma ini mempunyai daya ikat yang sangat lemah dibanding dengan kebiasaan. Cara lebih menonjol di dalam hubungan antar individu. Suatu penyimpangan terhadap cara tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, tetapi hanya celaan. Misalnya, orang mempunyai cara minum dan makan masing-masing pada waktu bertemu. Ada yang minum dan makan tidak mengeluarkan bunyi, ada pula yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda rasa kepuasannya. Cara yang terakhir biasanya dianggap tidak sopan. Kalau cara tersebut dilakukan juga, maka orang akan merasa tersinggung dan mencela cara minum tersebut. Yang kedua ada kebiasaan atau folkways. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih tinggi daripada cara. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, sebab orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Contohnya, kebiasaan menghormati orang-orang yang lebih tua. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Kalau kebiasaan tersebut tidak semata-mata sebagai cara perilaku saja, tetapi diterima sebagai norma pengatur, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia dan dilaksanakan sebagai alat pengawas. Tata kelakuan di satu pihak memaksakan suatu perbuatan, di lain pihak sebagai larangan sehingga secara langsung menjadi alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan dengan tata kelakuan tadi. Yang keempat ada adat istiadat atau custom. Tata kelakuan masyarakat yang berintegrasi secara kuat dengan pola-pola perilaku baik dapat meningkat menjadi adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapatkan sanksi keras. Contoh hukum, adat melarang terjadinya perceraian suami istri di daerah Lampung. Suatu perkawinan dinilai sebagai kehidupan abadi bersama dan hanya dapat terputus apabila salah seorang meninggal dunia. Kalau terjadi perceraian, maka tidak hanya orang-orang yang bersangkutan yang tercemar, tetapi juga seluruh keluarga. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut, perlu dilakukan upacara adat khusus yang biasanya membutuhkan biaya besar. Bisa juga orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan dari desa dan lingkungan masyarakat, termasuk keturunannya. Selanjutnya ada jenis norma sosial. Norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat dibagi berdasarkan aspek tertentu. Beberapa jenis norma sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada norma agama. Norma agama merupakan aturan dan ajaran yang bersumber dari kepercayaan-kepercayaan religi. Norma agama ini sifatnya mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar maupun diubah karena berasal langsung dari Sang Pencipta.
Pelanggaran terhadap norma agama ini disebut sebagai dosa. Beberapa contoh norma agama adalah tidak berzina, tidak membunuh, tidak berbohong, dan lain-lain. Yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan sosial yang mengacu pada bagaimana seseorang harus berperilaku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran terhadap norma kesopanan ini dikenakan sanksi berupa celaan, kritik, dan lain-lain. Semua kembali pada tingkat pelanggarannya. Beberapa contoh norma kesopanan adalah tidak menerima sesuatu dengan tangan kiri, tidak menyapa ketika bertemu orang lain, makan sambil bersuara keras, dan lain-lain. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang lahir dari hati nurani dan perasaan batin seseorang yang menghasilkan akhlak, sehingga orang tersebut dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap baik dan mana perbuatan yang dianggap jahat. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini dikenakan sanksi secara fisik, penjara atau pengusiran, maupun secara batin, dijauhi oleh sesama. Beberapa contoh norma kesusilaan adalah pelecehan terhadap orang lain, melakukan hubungan intim di tempat umum, dan lain-lain. Yang keempat ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan aturan sosial yang lahir dari perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk suatu kebiasaan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Aturan ini bersifat non-formal dan tidak tertulis. Pelanggaran terhadap norma kebiasaan ini dikenakan sanksi kritik, celaan, juga sampai dikucilkan. Beberapa contoh norma kebiasaan adalah membawa hadiah apabila berkunjung ke pesta ulang tahun seseorang, mandi setiap hari, dan lain sebagainya. Dilanjutkan ke hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Berikut adalah beberapa bidang-bidang hukum. Yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilanggar dan termasuk dalam tindak pidana. Hukum pidana juga mengatur sanksi apa saja yang bisa dijatuhkan jika melanggar hukum pidana. Hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana yaitu hukuman mati. Hukuman mati ini tidak berlaku di negara-negara yang menghapuskan hukuman mati seperti negara Belanda. Indonesia sendiri masih memberlakukan hukuman mati meskipun masih banyak pro dan kontra terkait hukuman ini. Yang kedua ada hukuman penjara. Hukuman penjara dibedakan menjadi hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara paling sedikit 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana harus tinggal di dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada hukum denda. Terpidana boleh memilih apakah ingin membayar denda atau menggantinya dengan hukuman kurungan. Hukuman kurungan ini tidak seberat hukuman penjara. Hukuman kurungan dijatuhkan jika pelanggaran yang dilakukan tidak terlalu berat. Hukuman kurungan ini paling maksimal 6 bulan lamanya. Ada hukuman tutupan. Hukuman tutupan dijatuhkan berdasarkan alasan politik pada orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Hukuman tutupan ini adalah hukuman penambahan pidana. Yang kedua ada hukum perdata. Hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan badan hukum. Istilah hukum perdata pertama kali dikenal dalam bahasa Belanda. Bahkan, sumber hukum perdata berasal dari kitab Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejarah hukum perdata di Indonesia memiliki hubungan dengan hukum perdata Eropa yang diberlakukan hukum perdata Romawi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersusun atas bab yang pertama tentang orang,
Bab ini mengatur hukum tentang manusia sendiri dan kekeluargaan. Selanjutnya ada tentang kebendaan. Bab ini mengatur segala hal yang memiliki hubungan dengan hukum benda dan warisan. Ada tentang perikatan. Bab ini mengatur segala hak dan kewajiban antara orang, dengan badan hukum, dan pihak-pihak tertentu. Yang terakhir ada tentang pembuktian. Bab ini mengatur segala alat pembuktian dan akibat hukumnya. Yang ketiga ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi, hukum tata negara berhubungan dengan negara. Materi selanjutnya adalah peraturan. Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atur artinya disusun baik-baik, rapi, tertib. Peraturan artinya tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan dibagi menjadi dua, yaitu ada peraturan tertulis, misalnya adalah perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar, aturan kewarganegaraan, aturan lalu lintas, dan aturan tentang pidana. Negara diatur dengan serangkaian aturan tertulis. Aturan tertulis ini berlaku untuk semua negara. Sementara itu, ada aturan tidak tertulis. Adalah peraturan yang disepakati secara informal atau diterapkan secara turun-temurun. Aturan tidak tertulis umumnya lebih longgar dan tidak terlalu mengikat bila dibandingkan dengan aturan tertulis. Aturan tidak tertulis umumnya hanya berlaku pada kelompok tertentu saja di masyarakat. Sanksi dalam aturan tidak tertulis juga tidak setegas sanksi pada peraturan tertulis. Contoh aturan tidak tertulis adalah hukum adat seperti larangan menikah, semarga pada suku Batak, pantangan atau pamali di suku Sunda, sistem irigasi subak di suku Bali, adat pemakaman, dan sebagainya. Aturan tidak tertulis ini berasal dari kebiasaan turun-temurun, tanpa pernah disusun menjadi bentuk tertulis. Aturan ini hanya berlaku pada kelompok-kelompok suku tertentu tersebut. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.